Yuda, Kak Mada, adik-adik, apakah screen-nya sudah terlihat? Terlihat, Pak. Gambar apa, yo? Wah, itu, Pak. Semangka. Nah, kalau lihat ini bagaimana rasanya? Oh, nikmat, Pak. Wah, seger. Seger ya? Segar ya? Iya, Pak. Jadi kalau lagi segar begitu, semangat muncul nggak tuh? Muncul semangatnya. Muncul ya. Nah, bagus sekali nih. Jadi ini tadi seperti Kak Yuda kasih tahu ya, semangka ini singkatan semangat kawan, semangat kawan. Nah, Kak Slamet akan ceritanya ini pasti adik-adik pernah tahu sebenarnya, cuma Kak Slamet akan ulangi lagi, kan kadang-kadang mengulang itu penting ya. Adik-adik pernah dengar cerita perlombaan antara kancil dan kura-kura nggak? Waktu kecil dulu. Pernah? Pernah ya? Atau sudah lupa? Sudah kelamaan? Sudah kelamaan ya, lupa ya? Nah, Kak Slamet kasih tahu deh. Ya, jadi satu hari ini kura-kura dan kancil berdebat. Siapa yang lebih cepat untuk mencapai tujuan? Nah, mereka menyetujui jalur-jalur jalan tertentu ke tujuan tersebut untuk bertanding. Dan mereka mulai bertanding nih adik-adik. Menang mana coba? Adik-adik, ada yang tahu nggak? Menang mana? Ya? Menang apa? Kura-kura. Kura-kura. Kok tahu kura-kura yang menang? Kenapa? Ayo adik-adik. Jalannya lambat. Kura-kuranya pakai otak, punya teman-teman gitu. Pakai otak katanya, ya. Kita lihat sekarang ceritanya, ya. Jadi mereka nih mulai lari tuh, kancil cepat sekali kan lalu lari ya. Kancil ini semacam rusa kecil ya. Dia lari dengan cepat sekali. Ya, setelah merasa jauh, kura-kura tertinggal nggak? Tertinggal kan? Makanya kancil istirahat di bawah pohon. Ya, sebelum memulai lari lagi, begitu kura-kura muncul, dia lari lagi. Kemudian kura-kura tertinggal jauh, kancilnya istirahat lagi. Karena istirahat, kancil tertidur adik-adik. Sehingga akhirnya yang menang siapa tadi? Kura-kura melampaui kancil dan menang sebagai juara adik-adik. Nah, begitu kan ceritanya waktu dulu ya. Ya, ketika kancil terbangun adik-adik, dia sudah kalah dari perlombaan. Kaget dia. Kalah adik-adik. Nah, ceritanya ini moralnya apa adik-adik? Jadi mereka yang lambat apabila tekun, ulet, daya tahannya tinggi, rajin, maka dia bisa menang adik-adik. Nah, tekun, ulet, punya daya tahan, rajin, ini adalah ciri-ciri dari semangat adik-adik, semangat. Jadi walaupun lambat bisa menang loh adik-adik. Ya, walaupun lambat bisa menang. Menang pertandingan. Contohnya kura-kura. Ah, itu kan ceritanya ya adik-adik. Jadi kalau di dalam istilah bahasa Indonesianya wirya, wirya ini bahasa Pali ya adik-adik, bahasa Pali. Wirya ini bahasa Sanskerta. Inggrisnya ini energy, effort ya. Bahasa Indonesianya ini tenaga, upaya ya. Jadi satu keadaan yang membuat seseorang menjadi kuat adik-adik ya. Dia mengkoordinasi mental kita nih secara keseluruhan sehingga kita terdorong untuk bergerak terus seperti kura-kura tadi, walaupun lambat dia bergerak terus tidak diam adik-adik, tidak diam sehingga dia tidak runtuh ya, dia tidak runtuh, terus maju ya. Nah, kura-kura karena dia lambat tadi ya jalannya, dia merasa terdesak adik-adik, merasa terdesak tetap untuk mencapai tujuan, untuk menang. Ya, untuk menang. Nah, akhirnya dia menang, adik-adik. Ya. Nah, itu. Jadi cerita tadi adalah cerita yang biasa didengar sejak kecil kan? Ya, adik-adik ya. Asik ya. Nah, ternyata ceritanya ada sambungannya adik-adik.
Bagaimana cerita kelanjutannya? Nah, cerita kelanjutannya adik-adik, Kancil penasaran adik-adik, Kancil penasaran, ya. Kecewa sekali dia dengan kekalahannya. Lalu dia memikirkan, meninjau, apa salah saya ya? Ternyata dia sadar. Dia kalah karena terlampau percaya diri adik-adik. Terlampau percaya diri. Jadi kurang hati-hati. Dia terlena, terlelap dalam tidur adik-adik. Sehingga dia bisa dikalahkan oleh makhluk yang super lambat. Tapi punya keuletan, punya kegigihan, punya daya tahan, ya, punya tenaga, punya semangat untuk bergerak terus. Adik-adik, kura-kura jadi menang. Nah, Kancil sadar kelemahan-kelemahan dia, ya. Nah, kalau saja dia bisa lebih waspada, adik-adik, tidak mungkin kura-kura bisa mengalahkannya, betul nggak? Ya kan? Nah, akhirnya Kancil berpikir, wah ini kura-kura harus diajak lagi nih bertanding nih. Saya nggak bisa kalah, saya pasti menang. Ya, akhirnya Kancil nantang lagi kura-kura. Ayo kura-kura, ayo kita lomba lagi. Nah, adik-adik, kura-kura kan sudah menang tuh waktu pertama tadi. Ketika kura-kura sudah menang, dia ditantang oleh Kancil, pede nggak? Percaya diri tentunya adik-adik, percaya diri. Akhirnya kura-kura, oke Kancil, kamu jual saya beli. Maka kura-kura dan Kancil bertanding lagi adik-adik, bertanding lagi ya. Kali ini yang menang siapa? Siapa adik-adik? Kancil yang menang. Begitu lomba mulai, Kancil langsung melesat berlari tidak berhenti adik-adik. Cepat, tidak berhenti. Akhirnya menang. Ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari adik-adik di sini? Ya, cepat, ulet akan mengalahkan yang lambat dan ulet, adik-adik. Jadi semangat akan membakar kecepatan adik-adik di dalam melakukan aktivitas. Hal yang buruk, hal yang negatif yang sudah ada pada diri Kancil, yaitu apa? Terlena, tidak hati-hati, terlalu percaya diri. Dia upayakan untuk dikurangi. Si Kancil berupaya untuk mengurangi itu. Jangan sampai ada lagi. Makanya dia lari terus cepat, adik-adik. Nah, dia memanfaatkan, mengembangkan kekuatan hal positifnya, yaitu apa? Kecepatan. Lari cepat adalah kekuatan Kancil. Ya, jadi Kancil memanfaatkan sesuatu yang positif yang sudah ada, adik-adik. Jadi lambat tapi konsisten, rajin, tekun, kalah loh oleh yang cepat. Tapi tekun. Tetapi tipnya apa tadi? Kancil berupaya menekan kesombongannya. Menekan apanya? Ketidakwaspadaannya. Tidak hati-hatinya dia tekan. Dan Kancil memanfaatkan kelebihannya. Yaitu kecepatannya. Makanya dia berlomba, dia menang adik-adik. Nah, ini ada dua faktor dari wirya, semangat adik-adik, daya tahan. Yaitu yang pertama apa? Upaya memadamkan hal negatif yang telah muncul. Nah, ini saya Kak Slamet kasih tanda minus, min. Ya. Hal yang negatif yang sudah ada itu dipadamkan. Ya, ini dilakukan oleh Kancil. Kemudian upaya untuk meningkatkan hal positif yang telah ada. Kak Slamet kasih tanda plus. Nah, kasih tanda plus. Artinya apa adik-adik? Si Kancil dalam hal ini dia punya kelebihan. Kelebihannya itu lari yang cepat. Maka dia pakai kesempatan itu untuk bertanding melawan kura-kura. Ya, jadi seperti itu adik-adik. Ya. Jadi misalnya kalau ada dua orang di sekolah adik-adik, yang satu pandai namun lambat, sedangkan yang satu lagi pandai namun cepat, maka yang pandai dan cepat akan bisa lebih memenangkan adik-adik. Jadi dua kalau di sekolah ya. Pelajaran pertama tadi
Kalau lambat, jangan putus asa. Harus rajin, punya daya tahan, keuletan, bisa menang. Nah, sekarang sudah rajin, sudah ulet, sudah penuh semangat, kuat. Ternyata ada juga yang sama, adik-adik. Ada juga yang sama. Dia rajin, tapi dia pandai. Maka yang pandai dan cepat ini, ya, dia akan bisa memenangkannya. Ya, pandai dan cepat akan memenangkannya. Jadi lambat tapi ulet, rajin, berdaya tahan itu bagus adik-adik. Akan tetapi lebih bagus lagi kalau cepat dan ulet, rajin, daya tahan tinggi. Ya adik-adik ya. Jadi supaya bisa cepat itu harus berlatih terus supaya menjadi gerak refleks, menjadi ahli, menjadi mahir adik-adik. Ya, jadi rajin, ulet, berdaya tahan itu sangat penting. Tetapi harus ditambah dengan apa? Terus-menerus latih hingga mencapai keahlian. Kalau sudah ahli, maka dia bisa bergerak cepat. Ulet, rajin, daya tahan tinggi, dia bisa bergerak cepat, maka dia bisa menang, adik-adik. Ya, itu sama seperti latihan bela diri juga begitu, ya kan ya. Kalau dia rajin, ulet ya, kemudian dia menjadi cepat ya gerakannya, maka dia akan jadi hebat, adik-adik. Ya. Nah, adik-adik ternyata ceritanya belum selesai, adik-adik. Ceritanya belum selesai, adik-adik. Kali ini adik-adik, kura-kura mulai berpikir, sebelumnya saya menang, sekarang kok saya kalah. Dia berpikir, dia tinjau, dia analisa, sadar. Mungkin ini lomba dengan kancil pada jalur yang seperti lalu. Wah, nggak mungkin menang nih saya. Kancil memang punya kelebihan ya. Apakah saya bisa kalahkan kelebihannya ini? Nah, dia berpikir, waduh, tidak bisa saya mengalahkan kancil nih. Larinya saja secara cepat seperti itu. Akhirnya kura berpikir keras, dengan segala daya upaya dan kreativitasnya dia melihat peluang-peluang di luar. Bagaimana nih caranya supaya menang? Dari kancil yang sudah hebat lari dan cepat itu. Ya. Kemudian apa ya yang bisa saya pakai nih di dalam diri saya? Supaya saya bisa menang juga. Nah, jadi dicarilah akal. Ya. Si kura-kura mencari akal ya. Setelah berpikir keras, akhirnya kura-kura menantang kembali sang kancil untuk berlomba, tapi pada jalur yang berbeda. Nah, ini pintarnya si kura-kura, smart, ya, kura-kura smart. Kalau pada lintasan yang sama, pasti kalah, ya kan? Akhirnya kura-kura mencari lintasan yang baru nih, perlombaan baru, lintasan yang baru. Dia tantang kancil. Nah, kancil bagaimana? Terima nggak? Terima. Kancil udah tahu. Wah, saya udah pasti menang lewat kura-kura ini. Saya larinya sangat cepat, kura-kura nggak ada apa-apanya. Asalkan saya cepat dan terus-menerus dengan tekun, pasti saya menang. Kata kancil. Ya, oke kura-kura, saya beli apa yang kamu jual. Kamu tantang, saya layani. Nah, akhirnya mereka berlomba lagi. Ya, kancil setuju. Mereka mulai berpacu. Sang kancil seperti biasa berlari dengan sangat cepat, tanpa henti. Ya, dengan penuh semangat, dengan segala kekuatannya, dia berlari cepat tanpa henti. Sampai akhirnya, adik-adik, kancil terpaksa berhenti di tepi sungai. Adik-adik, terpaksa berhenti di tepi sungai. Karena apa? Karena kancil tidak bisa berenang. Nah, harus menyeberang. Kenapa harus menyeberang? Karena jalur yang baru, lintasannya itu di seberang sungai. Jadi beberapa puluh meter setelah bibir sungai di seberang, adik-adik. Ya, jadi kancil tidak bisa, dia berhenti, adik-adik. Nah, rupanya garis finisnya itu jauh beberapa puluh meter, adik-adik. Sang kancil bingung, tidak harus berbuat apa, bolak-balik di situ. Tidak lama kemudian kura-kura muncul, adik-adik.
muncul. Lari dengan sangat tekun, walaupun dia lambat, dia tetap tekun, berdaya tahan. Dia ingin mencapai tujuan untuk mencapai garis finish, ya, dan memenangkan pertandingan. Akhirnya kura-kura memenangkan pertandingan, adik-adik. Nah, apa yang bisa kita ambil cerita ini, pelajarannya adik-adik? Ayo, ada yang bisa bantu Kak Slamet? Apa yang bisa kita pelajari adik-adik? Nah, oke, Kak Slamet yang jelaskan ya. Jadi kura-kura itu dia harus mencegah kelesuan dia. Jangan sampai putus asa muncul. Nah, sebelum-sebelumnya kan kura-kura memang nggak pernah putus asa, nggak pernah lesu, betul nggak? Artinya ada hal negatif yang dia belum punya, yaitu putus asa dan lesu. Jangan sampai muncul adik-adik hal negatif ini. Hal negatif yang belum pernah muncul jangan dimunculkan adik-adik. Jangan, ya, harus dicegah. Kura-kura bisa melakukannya itu. Kita harus meniru cara itu. Jangan sampai sesuatu yang negatif yang di dalam diri kita belum pernah ada, kita munculkan. Malah kalau bisa yang sudah ada dihilangkan, begitu kan? Ya, dihilangkan adik-adik. Nah, kemudian kura-kura bagaimana dia? Dia berkreasi, dia mencari inovasi, terobosan-terobosan. Ada hal baru apa? Hal positif apa yang bisa dipakai atau dimunculkan atau dikembangkan? Dia cari. Oh, ternyata ada hal baru, yaitu jalur baru. Nah, jalur baru. Kedua apa lagi? Dia memiliki satu kelebihan, yaitu berenang. Wah, ini berenang nih potensi nih. Bisa dipakai nih. Ya kan? Jadi kekuatan utama di dalam dirinya dikeluarkan lagi untuk bertanding. Ya, sebagai kekuatan si kura-kura adik-adik. Nah, adik-adik, ya, ini sebenarnya cerminan dari semangat adik-adik. Jadi semangat itu namanya sama wayama, semangat yang hebat, yang benar. Ya, itu sama dengan wirya, yaitu semangat, energi. Ya, ketekunan, keuletan. Ketekunan-keuletan yang seperti apa? Nah, ini Kak Slamet kasih tanda nih adik-adik. Ada minusnya 2 ya, min, kemudian ada plusnya 2, plus ya. Ada min, plus. Artinya apa adik-adik? Nah, kita lihat di sini. Upaya min yang pertama, upaya mencegah munculnya hal negatif yang belum pernah muncul adik-adik. Yang belum pernah muncul jangan sampai muncul. Ingat kura-kura tadi, dia selama ini tekun, rajin. Tidak ada dalam kamus dia menyerah. Tidak ada dalam kamus dia putus asa. Tidak ada dalam kamus dia lesu. Makanya hal-hal yang negatif itu dicegah oleh dia, jangan sampai muncul. Nah, itu min yang pertama adik-adik. Kedua, padamkan hal negatif yang telah muncul. Nah, artinya apa? Contoh yang tadi, ya. Si kancil bagaimana? Pernah dia mengalami sok pede ya. Udah sok pede, dia tidak waspada. Itu hal negatif. Nah, itu berupaya, si kancil tetap berupaya memadamkan. Makanya dia larinya cepat-cepat banget. Kilat dia. Ya, jadi hal negatifnya dia tidak ada lagi. Padamkan. Ya. Nah, sekarang plus yang pertama. Plus yang pertama, memunculkan hal positif yang belum pernah muncul adik-adik. Tadi kura-kura memunculkan hal positif yang belum pernah muncul. Jalurnya diganti, ya kan? Kemudian apalagi? Dia temukan ternyata dia pandai berenang. Dimunculkan adik-adik, dimunculkan. Ya, dimunculkan adik-adik. Nah, itu min, plus. Nah, ternyata ada plus yang kedua, meningkatkan hal positif yang telah muncul, ya. Jadi dimanfaatkan, ya, dikembangkan, ya, sampai hebat sekali, ya.
Nah, ini adik-adik, dengan min-min plus-plus ini, perlombaan tadi dimenangkan oleh siapa adik-adik? Akhirnya. Oleh kura-kura. Canggih ya kura-kura ya. Kura-kura bisa memenangkan pertandingan itu adik-adik ya. Kura-kura bisa memenangkan pertandingan ya. Contoh kalau di sekolah adik-adik, kalau adik-adik pandai bicara dengan rendah hati, carilah kesempatan untuk memberikan performance adik-adik, penampilan, memanfaatkan kepandaian berbicaranya adik-adik, sehingga guru, pimpinan sekolah, teman-teman adik-adik ya bisa tahu kemampuan dan potensi adik-adik ya. Jadi cari kesempatan dengan rendah hati tetap adik-adik ya. Kalau kekuatan adik-adik adalah menganalisa, memikirkan sesuatu, carilah peran yang membutuhkan kemampuan analisa. Kan biasanya ada organisasi, ada kelompok teman begitu ya. Ya, kalau adik-adik punya kemampuan menganalisa, beraktivitas pada kekuatan adik-adik. Bukan hanya untuk menunjukkan kehebatan, bukan sebenarnya. Tapi menciptakan kesempatan, kemampuan, potensi adik-adik untuk maju dan berkembang. Ya, kalau kekuatan adik-adik mengatur sesuatu, istilah bahasa kerennya mengorganisasi. Dengan rendah hati carilah peran untuk mengatur sesuatu kegiatan. Kegiatan bakti sosial misalnya ya, kegiatan untuk mengumpulkan dana misalnya ya. Kegiatan penting agar sekolah, teman-teman, organisasi tahu bahwa adik-adik ini mungkin dan pantas menjadi pengatur, organisator tersebut ya, manajer yang hebat adik-adik ya, manajer yang hebat ya, itu istilah kerennya manajer ya, manajer yang hebat ya. Kalau adik-adik ini memiliki kelebihannya waspada, teliti ya, kan ada orang yang begitu ya, teliti, waspada ya, kelihatan yang kesalahan kecil apa ya, dengan rendah hati cari peran yang membutuhkan kewaspadaan dan ketelitian, seperti peran yang terkait dengan keselamatan, penjaga peraturan, hukum, pengawas sekolahan misalnya ya, kemudian jadi bendahara keuangan ya, dia teliti ya untuk memeriksa misalnya seperti itu adik-adik ya. Jadi manfaatkan kelebihan yang dimiliki oleh adik-adik, tumbuhkan, kembangkan ya. Nah adik-adik, ternyata adik-adik ceritanya belum selesai adik-adik, upgrade lagi adik-adik. Adik-adik kan pakai handphone ya, sudah pakai handphone ya adik-adik ya. Ada yang sudah pakai handphone? Sudah semua ya Kak Mada? Sudah ya? Sudah, Upgrade. Kak Slamet. Ya, Sudah, upgrade Pak. berapa kali? Udah ganti berapa kali itu? Atau upgrade sistemnya misalnya? Udah beberapa kali kan? Jadi cerita juga mengalami upgrade adik-adik. Ya, ini upgrade versionnya, ceritanya belum selesai nih adik-adik. Jadi sekarang kancil dan kura-kura menjadi sahabat nih. Menjadi sahabat dia, canggih tuh. Dari yang tadinya lawan dia menjadi sahabat. Mulai memikirkan caranya bagaimana untuk mengatasi masalah bersama, yaitu supaya mencapai tujuan yang sudah jelas, bagus, yang mereka yakini, mencapai lebih cepat lagi daripada yang tadi. Tadi kan si kura-kura jalannya kan pelan tuh, ya kan? Tapi mencapai tujuan, menang lagi, ya kan? Nah, mereka berpikir gimana ya caranya supaya cepat ya? Karena pengalaman dari dua yang pertama, versi kedua tadi cerita, kecepatan ternyata itu canggih. Sekarang kancil berpikir, wah dia nggak bisa apa-apa dengan kecepatan dia. Gak bisa membantu mencapai ke situ. Nah, mereka akhirnya berdiskusi, adik-adik. Berdiskusi terus. Ya, keduanya sadar bahwa lomba mencapai tujuan bersama ini bisa dilakukan dengan lebih baik dan lebih cepat lagi, adik-adik. Lebih baik dan lebih cepat. Ya, bisa. Nah, akhirnya mereka memutuskan mau untuk berlomba lagi mencapai tujuan, adik-adik. Cuma kali ini mereka berlari dalam satu tim, adik-adik, dalam satu tim, ya.
berlari dalam satu tim adik-adik. Mereka mulai berlari. Mula-mula kancil menggendong kura-kura sampai di tepi sungai. Nah, adik-adik sampai di tepi sungai, kancil yang menggendong kura-kura. Cepat kan? Cius, cepat. Tidak seperti kura-kura lambat, betul nggak? Kancil berlari tapi sambil gendong kura-kura sampai di tepi sungai. Kemudian ketika di tepi sungai, kura-kura turun, gantian. Kura-kura menggendong kancil di atas, dia menyeberangi sungai, adik-adik. Nah, kancil yang tadinya nggak bisa berenang, bisa sampai di seberang sekarang. Begitu sampai seberang sungai, gantian lagi. Kura-kura digendong oleh kancil. Lari lagi secepat kilat kancil. Ya, sampai di garis finish. Berdua merasa puas. Berhasil mencapai tujuan bersama-sama dengan waktu yang lebih cepat dan mudah dibandingkan lomba-lomba yang sebelumnya versi 1, versi 2, versi 3 adik-adik. Nah, apa yang kita bisa pelajari adik-adik? Ya, pertama, bagus menjadi orang pandai dan mempunyai kekuatan, kehebatan. Akan tetapi, tanpa bisa bekerja sama di dalam satu tim dan menjalin masing-masing kekuatan utama adik-adik, hasilnya tidak akan maksimal. Tidak akan maksimal adik-adik. Jadi min plus itu harus dicampur dengan semangat bekerja sama adik-adik. Jadi semangat itu bukan hanya perorangan ya adik-adik ya. Semangat sebagai tim bekerja sama itu akan membangkitkan energi yang lebih hebat adik-adik. Kekuatan yang lebih dahsyat adik-adik. Ya, semangat bekerja sama. Hasilnya akan menjadi hebat. Ya, kalau sendiri-sendiri kurang optimal, ya, kurang optimal, malah meninggalkan rekan-rekan lainnya. Jadi kancil dan kura-kura memperhatikan, fokus dia akan gol bersama, dan upayanya cerdas adik-adik. Upaya cerdas yang tadi ya, min plus yang tepat dan terus menerus dia genjot. Ditambah semangat koordinasi berdua, bekerja sama adik-adik. Ya, bekerja sama. Ya, kerjasama ini merupakan faktor-faktor leadership adik-adik. Semangat bekerja sama adalah faktor leadership. Cerdas dalam melakukan aktivitas, ya, smart action, ya, yang sesuai dengan situasi, dengan memberikan kepada seseorang yang memiliki kompetensi inti yang sesuai dengan situasi. Mengembangkan min plus secara terus-menerus dengan mengatasi kesombongan pribadi adik-adik ya. Kesombongan pribadi seringkali itu menjadi melemahkan adik-adik ya, melemahkan, saling sikut sehingga akhirnya saling benci, perang ya kan, tidak ada kedamaian adik-adik. Tapi dengan semangat bekerja sama tidak ada peperangan lagi. Malah saling menghargai kelebihan-kelebihan masing-masing dan saling melengkapi, saling membantu, mendukung sehingga mencapai tujuan dengan sangat dahsyat dan cepat. Ya, apalagi adik-adik yang bisa dipelajari dari kasus ini. Nah, jadi Kak Slamet tanya adik-adik apalagi nih? Ya, ternyata bayi kancil dan kura-kura tidak pernah menyerah, ya kan? Ketika mengalami kegagalan, ingat itu. Jadi semangat itu bukan hanya maju saja. Ketika gagal pun dia tidak menyerah adik-adik. Tidak menyerah, tetap semangat. Artinya dia memiliki kekebalan daya tahan batin. Dan berenergi terus. Bahkan kancil bekerja lebih keras setelah kegagalannya 2 kali adik-adik. Ya, dia bekerja lebih keras setelah kegagalannya itu. Ya, itu pengalaman bagi kancil. Ya, ternyata kancil tidak bodoh, dia mempergunakan kebijaksanaannya untuk mengolah data kekalahan dia menjadi potensi untuk menang. Ya. Nah, kura-kura mengubah strategi berdasarkan pertimbangan karena dia sudah berusaha sekuat tenaga sehingga dia ketahui ternyata dia punya kekuatan yang tersembunyi, adik-adik.
Jadi dalam hidup, kalau kita menghadapi kegagalan, terkadang bisa diatasi dengan kerja keras, betul nggak? Namun, menambahkan usaha serta menggunakan kebijaksanaan itu penting. Jangan hanya bekerja keras, tambah kebijaksanaan kita, manfaatkan. Ya, meninjau hal-hal yang perlu diperbaiki dan dikembangkan. Nah, ini namanya upaya cerdas, adik-adik. Sama wayama atau wirya, ya, atau wirya idipada, ya, yaitu singkatannya apa tadi? Min plus plus. Min yang pertama mencegah hal-hal negatif yang belum pernah ada. Min yang kedua mengurangi bahkan memadamkan hal-hal negatif yang sudah pernah ada. Yang ketiga plus yang pertama nih. Ya. Mengembangkan, menumbuhkan, membooster hal-hal positif yang kita sudah punya. Yang keempat, yaitu plus yang kedua, kalau kita sudah punya hal yang positif, maka kita booster, ya, kita perkuat, kita kembangkan, sehingga menjadi makin mantap, adik-adik. Jadi seringkali akan lebih cocok untuk mengubah strategi dan melakukan sesuatu yang berbeda. Kadang-kadang lebih cocok lakukan keduanya, adik-adik. Jangan dibuang keahlian yang pertama. Lakukan keduanya dengan berkolaborasi, dengan bekerja sama. Jadi kura-kura dan kancil tetap belajar dan menajamkan pertimbangan bijaksana. Pelajaran batin yang sangat penting kebijaksanaan, adik-adik. Ya, bersaing dengan memanfaatkan situasi yang tepat, bukan dengan menghancurkan pesaing sehingga timbul penderitaan dan kebencian, adik-adik. Jadi maka dengan cara seperti itu, bekerja sama, saling memanfaatkan kelebihan yang lain satu sama lain, itu akan mendapatkan performance, hasil kerja, penampilan yang jauh lebih baik dan lebih sempurna, adik-adik. Nah, jadi kalau itu dilatih terus akan merupakan semangat tersebut, kalau dilatih terus akan menjadi kemahiran. Macam-macam nih. Kemahiran munculnya, semangat tadi, ya, daya tahan, daya juang, ikhtiar, ya, keuletan, tabah, stabil, ya, gigih, adik-adik, ya, tidak melepaskan keinginan yang baik yang pernah ada, ya, tidak melepaskan kewajiban, ya, memegang teguh kewajiban, ya, mahir mengatur semangat, kekuatan semangat, ya. Jadi mirip orang bawa mobil atau motor, mahir menggunakannya bagaimana? Kapan-kapan digas kenceng, kapan-kapan dikendorin sedikit, begitu kan? Ya, terus menerus, ya. Jadi adik-adik, wirya ini dibutuhkan untuk memulai suatu tugas sebagai aktivator. Kita pakai itu untuk tugas, ya, untuk memulai. Kemudian ketika kita melaksanakan tugas, kita harus bertahan di situ. Lakukan hal-hal yang tadi min plus plus. Kemudian supaya selesai dengan sempurna, achievement, adik-adik, lakukan juga min plus plus dengan sangat teguh, ditambah semangat kebersamaan, semangat tim, semangat kerjasama, ya, maka akan berhasil, adik-adik, ya, seperti itu. Oke, ya. Jadi adik-adik, bagaimana memunculkan semangat? Nah, tadi kan kalau semangat, aduh Pak Selamat saya males nih, memunculkannya bagaimana? Nah, yang pertama, kita harus punya keyakinan. Kalau kita semua yakin, adik-adik semua yakin untuk mencapai misalnya naik kelas, mencapai prestasi juara misalnya, harus punya keyakinan. Sehingga semangat menjadi bergelora, adik-adik. Lakukan dengan gembira, bergelora. Ya. Kemudian renungkan 8 sikap dasar ketergesaan, adik-adik. Kita sudah lahir, ini langka. Masih sehat, tidak sakit-sakitan, belum tua, adik-adik, ya, belum mati, kesempatan itu untuk diraih. Jangan hilangkan kesempatan. Don't miss the best chance. Ya, kita dulu mungkin pernah menderita, sekarang sudah mendingan. Manfaatkan, ya, manfaatkan. Oke, ya. Kemudian renungkan bahaya kalau malas. Coba leyeh-leyeh di rumah, ketinggalan. Mau ke airport, mau ke stasiun kereta, mau tunggu apa, tunggu bis kota atau angkutan umum,
ketinggalan adik-adik ya kalau malas ya. Nah, manfaat dari semangat tadi sudah ada ya. Kak Slamet ceritakan, adik-adik bisa ingat itu manfaatnya, renungkan ya. Kualitas Buddha misalnya, Sang Buddha. Wah, Sang Buddha ini membabarkan dhamma tanpa kenal lelah. Nah, ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Luar biasa, dahsyat banget Sang Buddha. Semangatnya tetap membara. Ya. Bahkan di dalam kondisi yang sangat sulit, Sang Buddha bisa bertahan. Ya. Nah, yang keenam yang penting nih adik-adik. Bergaullah dengan mereka yang semangat adik-adik. Ya, bergaul dengan mereka yang bersemangat. Ya. Arahkan diri kita supaya lebih bersemangat lagi, lebih bersemangat lagi, lebih bersemangat lagi. Ya, adik-adik ya. Jadi pesan Kak Slamet, mari kita munculkan min, plus dalam diri kita supaya kita bisa berkembang, ditambah dengan semangat kerjasama, kolaborasi, memanfaatkan kelebihan teman-teman kita, ya, bekerja sama, ya, sehingga bisa mencapai segala sesuatu cita-cita menjadi lebih hebat, menjadi lebih baik, ya. Demikian adik-adik, apa yang Kak Slamet bagikan cerita ini ada 4 versi, jadinya ya versi 1, 2, 3, 4. Ya, 4 versi. Semoga ini menambah inspirasi bagi kita semuanya supaya kita bisa lebih berkembang lebih baik. Terima kasih. Namo Buddhaya. Saya kembalikan network dan layarnya kepada Sismada. Terima kasih. Wah, bagus sekali ya Pak Slamet ya. Terima Ternyata kasih Pak Yuda. cerita kura-kura dan kancilnya ternyata ada 4 seri ya. Biasanya yang kita dengar kan baru seri yang pertama. Iya, di Gramedia belum muncul juga Pak Yuda. Ini adik-adik kan bisa menulis ya Pak Yuda ya. Iya, dibikin suatu cerita itu jadi Dibikin satu cerita bersambung. sampai seri yang keempat itu menarik itu ya. Jadi yang kita dengar selama ini ternyata kura-kuranya yang menang, kancilnya yang selalu dikalahkan. Kasihan kancilnya sebetulnya. Iya. Sangat bagus ini Pak Slamet, Kak Slamet cerita tentang kancil dan kura-kura yang berseri sampai 4 ini. Kalau tadi adik-adik di sini lihat ya gambar semangka yang pertama kali muncul, ya kan? Adik-adik kalau ketika lihat gambar semangka itu kan langsung timbul ini ya kegembiraan ya. Waduh, semangkanya begitu menyegarkan, warnanya merah, segar, menggiurkan. Rasanya ingin meraihnya dengan tangan dan ingin mencicipinya. Sayang tapi itu hanya gambar semangka ternyata. Nah, sekarang kita berpikir bagaimana supaya semangkanya bisa datang di depannya adik-adik dan adik-adik bisa menikmatinya. Kayaknya adik-adik harus bekerja sama nih, ya seperti cerita kura-kura dan kancil itu di seri yang keempat, bekerja sama dengan orang lain. Ternyata kita masing-masing tidak bisa hidup sendirian. Kita harus bekerja sama dengan orang lain, bekerja sama dengan papa mama, bekerja sama dengan saudara-saudara yang lain, bekerja sama dengan pembantu di rumah untuk mendatangkan semangka itu. Biasanya kita kan cuma minta tolong hanya dengan meneriakkan, aku mau semangka. Tahu-tahu nanti dalam waktu 1 jam semangkanya datang. Tapi adik-adik kan nggak pernah berpikir bahwa semangkanya itu datang dari mana. Semangkanya kan nggak datang tiba-tiba. Ternyata kalau cerita kura-kura dan kancil tadi, mereka itu bekerja sama loh. Mereka itu tidak bisa mencapai tujuannya, yakni kalau tadi adik-adik menginginkan sesuatu misalkan, menginginkan semangka, semangkanya tidak bisa datang sendiri. Itu perlu bantuan pembantu, perlu bantuan abang Grab, abang Gojek, perlu bantuan penjual yang di supermarket,
perlu bantuan pegawai-pegawai di toko buah untuk merawat semangka itu agar tetap segar. Kemudian dalam beberapa berkat kerjasamanya mereka, semangkanya bisa hadir di depannya adik-adik semua dan semangkanya bisa dimakan, tujuannya tercapai. Nah, Bahkan yang perlu petani loh, Pak adik-adik Yuda. bagaimana? Bahkan petani juga yang nanam Petani semangkanya. juga, betul. Petani yang Berjasa menanam. juga dia bekerja sama ya. Kalau meruntut ke belakang, Pak Slamet ya, diurut ke belakang ya. Dan bahkan mungkin cacing, kemudian serangga-serangga yang lain ikut membantu loh perkembangan semangka. Oh, sangat membantu itu. Sangat membantu. Nah, adik-adik ini sangat bagus ya cerita tentang kura-kura dan kancil ini. Adik-adik kalau ingin mencapai tujuan tertentu, misalkan di sekolah dan sebagainya, ini contoh kancil dan kura-kura ini sangat bisa ditiru, sangat bisa diteladani gitu untuk meraih cita-cita atau keinginan-keinginan yang adik-adik ingin raih, ingin dapatkan di kemudian hari gitu. Nah, ayo siapa yang ini nanti setelah ini ada yang ingin bertanya, Kak Slamet, Kak Yuda, saya punya ya silakan boleh tanya di chat, silakan boleh tanya di chat, diketik ya, silakan japri atau kirim chatting ke kakak-kakak pembinanya, silakan ya, atau mau buka videonya ngobrol sendiri dengan Kak Slamet, silakan ya gitu. Kak Slamet, saya ingin bertanya satu. Ini Kak Yuda ingin bertanya ini karena juga Iya, Kak Yuda. Tertarik dengan ceritanya kancil dan kura-kura. Kalau lihat ceritanya tadi ya Kak Slamet ya, dari seri yang pertama, seri yang kedua, seri yang ketiga, dan seri yang keempat, mereka ini kan memiliki suatu permainan, tanda kutip, yakni mereka mengadakan suatu lomba. Gitu. Sehingga kemudian mereka ini menumbuhkan sifat-sifat baik yang belum ada muncul, smart, cerdik, berusaha dengan kuat, telaten, tekun gitu. Dan mereka memelihara maintenance, mempertahankan sifat-sifat yang baik yang sudah ada itu dipertahankan dan malah diperkuat gitu. Itu karena ada lombanya, Kak Slamet. Seandainya kalau nggak ada lombanya, bagaimana nih Kak Slamet untuk memunculkan sifat-sifat yang baik itu? Atau malah kalau tidak ada lomba, tidak ada sesuatu permainan, gitu. Kadang-kadang saya juga pernah mengalami seperti adik-adik ketika di SD, SMP, SMA, itu kalau tidak ada sesuatu permainan atau lomba atau suatu acara, kita nggak tertantang gitu, untuk mengetahui, oh ternyata saya punya sifat lesu ya, nggak semangat dan sebagainya. Bagaimana caranya Kak Slamet mengatasi hal ini? Apakah harus mengadakan lomba atau bagaimana nih? Iya, bagus sekali Kak Yuda ini. Jadi yang di dalam cerita Kancil dan Kura-kura versi 1 sampai 4 itu, yang dimaksud dengan lomba itu bukan sekedar lomba Kak Yuda. Adik-adik, bukan sekedar lomba itu sebenarnya. Itu sebenarnya bisa dipadankan, bisa disamakan, bisa diidentikan dengan cita-cita atau harapan. Adik-adik kan biasanya Pak Yuda, kalau mereka adik-adik dan kita semua biasanya kadang-kadang akhir tahun atau tahun baru suka make a wish ya. Ya kan? Nah, ketika make a wish itu kan mirip dengan lomba Pak Yuda. Ada tujuan tertentu untuk mencapainya. Nah, untuk mencapainya itu merupakan tujuan. Sedangkan kita ketika berjalan beraktivitas untuk mencapai tujuan itu, itulah aktivitas-aktivitas untuk mencapai tujuan itu. Nah, ini adalah lomba sebenarnya Pak Yuda. Lomba. Karena apa? Kalau kita tidak berupaya ke tujuan, artinya kita tidak punya cita-cita, tidak punya lomba. Begitu. Jadi lomba ini diidentikan dengan cita-cita. Oleh karena itu, supaya muncul sifat-sifat baik itu, kita harus punya cita-cita. Ada yang cita-citanya jangka pendek, ada yang jangka menengah, ada yang jangka panjang,
ada yang jangka sangat panjang. Contoh misalnya, kalau saya misalnya ingin ke Surabaya. Nah, ini kan salah satu cita-cita juga Pak Yuda. Salah satu perlombaan bagi saya untuk ke Surabaya, jauh banget ya. Wah, harus ada pesawat, harus ada apa? Booster dan sebagainya. Betul nggak? Ya kan? Maka ini perlombaan ini kita bisa buat kecil-kecil Pak Yuda. Kalau ke Surabaya itu sangat jauh dan waktunya panjang, saya bagi-bagi deh. Pendek-pendekin sedikit sampai di airport, sedikit lagi sampai di kota Bogor misalnya. Saya kan tinggal di Bogor. Ya. Kemudian sampai pada satu saat saya besok mau ke Surabaya, jangka waktu pendek saya apa? Oh, berarti saya hari ini harus mempersiapkan apa? Nah, ini juga lomba Pak Yuda. Persiapan-persiapan kecil itu juga lomba sebenarnya. Jadi kita lomba yang sangat panjang, misalnya umat Buddha kan ingin mencapai apa nih cita-citanya? Ingin mencapai nibbana, cepet-cepetan yuk katanya begitu kan? Ya kan? Oke, cepet-cepetan. Nah, kita perpendek sekarang. Ke nibbana kan nggak terbayang tuh. Ya kan? Kita perpendek. Jangka waktu menengah apa yang akan kita capai? Oh, kita menjadi lebih baik misalnya. Lebih murni pikirannya. Perpendek lagi. Kalau dalam waktu sekian tahun menjadi lebih baik, berarti kalau jangka pendeknya bagaimana saya lakukan? Nah, sehingga cita-cita kita itu, tujuan kita itu, lomba kita itu, perlombaannya harus kita buat menjadi dalam jangkauan, Pak Yuda. Dalam jangkauan, artinya kita perpendek. Nah, tadi kan saya ada cerita, di dalam cerita itu mengatakan SMART ya Pak ya. SMART ya. SMART itu sebenarnya singkatan tuh Pak Yuda. Singkatan. Jadi ketika kita berlomba, lombanya ini harus SMART. SMART itu apa? S. S itu artinya spesifik. Spesifik. Artinya kalau kita punya cita-cita atau lomba yang ingin dijalankan, maka itu harus jelas, walaupun kecil. Walaupun kecil, harus jelas, spesifik. Ya, harus jelas, spesifik. Nah, ya seperti itu. Misalnya adik-adik nih, kalau ada yang sudah mau naik kelas, nanti kalau naik kelas mau ngapain gitu kan. Nah, itu harus spesifik, jelas. Kalau mau masuk ke SMA misalnya, SMA-nya apa? Mata pelajaran yang diinginkan apa saja. Nah, itu kan spesifik tuh. S. Kemudian M. Kan SMART, S, terus M. M itu measurable, bisa diukur. Nah, kalau ingin mencapai nibbana, ngukurnya gimana? Kan susah tuh. Kejauhan. Ya, kita perpendek-pendek sedikit-sedikit, perpendek-pendek sehingga kalau untuk mencapai nibbana, ntar sore saya harus bagaimana kualitasnya. Nah, ini diperpendek, measurable, sehingga bisa diukur. Kalau sekarang saya segini nih kebaikannya, nanti sore saya harus bertambah sekian loh. Nah, ini kan bisa diukur nih, sedikit ya kan, bisa diukur. Nah, itu yang M, yang kedua, measurable. Ya, yang ketiga A, achievable, bisa dicapai enggak? Bisa dicapai enggak? Begitu kan? Nah, kita mengukur kekuatan diri kita apa? Kita pikirkan, oh kekuatan diri kita ini, kelemahan kita apa? Oh ini. Nah, kalau kelemahan ini menghilangkannya bagaimana? Ada hal-hal tertentu, kelemahan itu sulit dihilangkannya. Ya kan? Nah, di sini gunakan yang tadi versi 4, kolaborasi. Ada yang bisa bantu saya enggak ya? Nah, seperti itu. Mungkin mama nih bisa bantu nih ngingetin saya supaya saya mindful misalnya. Atau pakai catatan boleh juga, atau kasih tahu adik, dik kalau saya begini-begini tolong kasih tahu kakak ya, begitu kan ya. Jadi SMA, achievable, bisa dicapai. Kemudian R, relevan, artinya apa? Kita sebagai pelajar tingkat apa? SD, SMP, SMA, atau kakak-kakak dewasa misalnya,
Nah, yang relevan dengan kita semua, itu tujuan yang masuk akal yang relevan itu apa pada saat itu? Nah, yang R, relevan, supaya kita punya semangat untuk mau dan punya gitu, yang relevan. Jangan yang tidak relevan. Kalau tidak relevan, sulit, nggak kepikir nanti. Harus yang relevan. Nah, kemudian T, kan smart, pakai T. T itu time bound, artinya apa? Kita berpacu dengan waktu. Nah, ini yang akan membutuhkan kecepatan. Jadi waktunya kapan kita mau targetnya nih? Oke, targetnya 5 tahun lagi saya harus begini, harus jadi ini misalnya, ya kan? Nah, ini kita pecah menjadi satuan waktu yang lebih kecil. Dipecah menjadi pendek-pendek waktunya, yang lebih mudah dicapai. Seperti itu. Nah, smart itu ternyata Kak Yuda, adik-adik semua, itu sebenarnya ada tambahannya di belakangnya, cuman sulit mengucapkannya. Ada huruf C, Pak Yuda, Kak Yuda. C, adik-adik. C itu challenging. Challenging itu menantang. Ya kan? Membuat kita tergerak, membuat kita terdorong. Contoh gambar yang tadi semangka. Semangkanya kan belum ada, betul nggak? Bagaimana saya nih supaya tergerak nih? Oke, lihat gambarnya aja dulu deh. Wih, gambarnya menyegarkan. Itu bisa menimbulkan semangat. Walaupun belum dapat. Contoh, misalnya ingin mencapai nibbana, nggak kegambar. Ya kan? Nggak kegambar. Tetapi kok ada ya murid Sang Buddha yang seperti itu ya? Kemudian kita bawa lagi ke kehidupan sekarang. Wah, ada loh, Bante kok tenang, bahagia. Wih, ada loh, terinspirasi kan? Terinspirasi. Sehingga kita terdorong untuk muncul yang tadi. Artinya, adik-adik, Kak Yuda, supaya kita bisa ada lomba, maka kita harus menerapkan smart kepada calon yang diperlombakan dan cita-cita tadi. Seperti itu Kak Yuda. Ya, mudah-mudahan contoh-contoh tadi bisa nanti diterapkan atau didiskusikan lagi oleh adik-adik semua nanti di dalam kesempatan-kesempatan. Ya, sebagai kolaborasi kerjasama, bagaimana ya, saya kurang ngerti yang ini, oh saya ngerti yang ini, nah saling menjelaskan seperti itu. Demikian Kak Yuda, terima kasih. Wah, bagus Kak Selamat. Itu tadi ada tambahan kata smart itu, SMART tambah C lagi gitu ya, C, challenging supaya tergerak ya. kita. Challenging setelah itu ya. Bagus itu. Ya, jadi challenging itu sifatnya begini loh Kak Yuda. Kan kadang-kadang umat Buddha ini mendapatkan pelajaran itu, ya kita sesuai apa adanya aja lah, katanya gitu kan. Nah, hati-hati, sesuai apa adanya lah saja, itu ketika kita menerima buah karma. Kita terima sesuai apa adanya, begitu kan. Tetapi kita menanggapi karma itu harus mengarah ke arah yang lebih baik, lebih menantang. Seperti itu, sehingga muncul drive tadi, tenaga. Ya, demikian Pak Yuda, tambahan sedikit. Ya, Kak Selamat, saya malah yang sangat tertarik saya malah ini untuk mempelajari lebih lanjut. Ya, bagaimana? Ada pertanyaan? Oh, ada pertanyaan Diana. Ya, nanti dulu satu pertanyaan. Simpan dulu nanti. Kak Selamat, kalau saya lihat ya, ini saya bertanya juga supaya mewakili kakak-kakak pembina di sini dan adik-adik yang ada di sini. Saya melihat bahwa setelah ditambahkan kata smart, SMART, dan C, ternyata contoh di sekolah minggu ya, itu ternyata contoh harus ada kerjasama antara adik-adik yang ada di sini dan kakak-kakak pembina di sini, terutama kakak-kakak pembina ya yang sudah mempelajari wirya ini berkali-kali dan makin luas dan makin mendalam. Itu perlu pengetahuan-pengetahuan tentang wirya ini, min dan plus ini, untuk betul-betul ditularkan atau dilestarikan atau diberikan kepada adik-adik
di sini, di sekolah minggu ini, agar apa? Supaya keberlanjutan dari semangat ini itu tidak berhenti sampai di sini. Jadi ke generasi-generasi berikutnya itu mereka juga memiliki pemahaman tentang ternyata gambar semangka, semangat kawan, ternyata isinya ada 4, min, plus, plus. Serial kura-kura dan kancilnya ada 4 ternyata, bukan 1. Nah ini kayaknya perlu kerjasama dengan kakak-kakak pembina dan adik-adik yang ada di sini, agar pengetahuan ini bisa terus lestari. Untuk adik-adik juga, jadi untuk bisa mencapai suatu cita-cita, ternyata cita-cita itu harus dimulai dari, ternyata kalau SD ya sekolahnya harus berhasil, minimal harus lulus, kemudian melanjutkan ke SMP, kemudian SMP-nya juga harus belajar dengan baik, dan minimal lulus, sampai nanti cita-cita yang terbesar atau cita-cita yang terakhir itu yang diharapkan oleh adik-adik bisa terwujud. Tapi cita-cita yang besar itu kan harus dimulai dari SD belajar yang baik, SMP belajar yang baik, SMA belajar yang baik sebagai fondasi dan modalnya. Sampai nanti mungkin di sekolah minggu juga adik-adik juga bergantung kepada kakak-kakak pembina yang pengetahuannya lebih luas, kemudian seperti itu. Dan kakak-kakak pembina sebetulnya bergantung juga kepada adik-adik. Untuk kalau tidak ada adik-adik di sini, kakak-kakak pembina itu bagaikan orang yang kesepian, karena ilmunya yang banyak tidak bisa ditularkan, itu tidak bisa diberikan, itu kesepian mereka, itu kakak-kakak pembina. Ini di Zoom kita aja rata-rata ada sekitar 50 orangan ya, jadi kita nggak merasa sepi gitu. Jadi itu Pak Slamet, bagus sekali. Seperti ya, itu Kak Yuda. Jadi kerjasama itu memang sangat bagus. Seperti di sekolah minggu antara kakak-kakak pembina dengan adik-adik semua, ini satu kolaborasi yang sangat bagus sebenarnya, Kak Yuda. Karena masing-masing bisa memberikan yang terbaik masing-masing. Ya, tidak mempermasalahkan tentang kelemahan masing-masing. Tetapi memanfaatkan kebaikan dengan semaksimal mungkin. Dan ini seperti Kak Yuda tadi ingatkan, ini berlanjut terus, saling mengingatkan. Contoh saja misalnya, dari kata-kata pujian aja satu aja. Misalnya ada seseorang yang memuji di grup misalnya, satu. Pujian itu kan bisa menimbulkan semangat pada seseorang, betul nggak? Ya kan? Nah, ketika dia muncul semangat, ya, itu bisa ditularkan lagi semangatnya kepada yang lain. Ya. Semangatnya ditularkan lagi kepada yang lain. Artinya ini merupakan rantai berantai begitu Pak. Ya, berantai. Apabila satu semangat diletikkan oleh satu orang, itu bisa menimbulkan semangat yang lain bergulir semakin besar seperti snowball, bola salju. Seperti bola salju. Nah, mungkin nanti Kak Yuda, pada suatu saat kakak-kakak pembina ataupun adik-adik semua ada yang bertanya, kok di BDC bisa hebat ya? Bisa seperti itu ya? Nah, ternyata itu merupakan rangkaian yang berlanjut dari snowball tadi. Yang baik, yang kecil-kecil, kalau dia bergulir terus, itu akan semakin besar, semakin besar, semakin besar, menjadi bola salju yang sangat besar sekali. Dahsyat itu, ya. Dan kekuatan apapun tak dapat menghancurkannya. Luar biasa. Pak, terima kasih kepada guru pembina dan adik-adik semua, bagus sekali. Ya Kak Slamet. Saya justru ketika mengatakan itu, ini mudah-mudahan didengar dengan adik-adik ya, terutama yang buka video, ini adik-adik yang buka video, itu Kak Yuda ingin kasih hadiah besar. Nanti hadiahnya diberikan melalui SMBDJ, besar hadiahnya. Coba nanti adik-adik nanti setelah mendengar cerita tentang serial Kancil dan Kura-Kura, ada 4 seri loh, tuh ya.
bikin seri yang kelima, bikin seri cerita yang kelima. Nah, nanti adik-adik bikin ceritanya. Ceritanya begini nih, ternyata mereka kalau di seri yang pertama dan seri yang keempat, itu kan kura-kuranya cuma satu. Kancilnya kan cuma satu. Nah, ternyata, coba adik-adik nanti bikin ceritanya yang di serial keempat. Mereka ternyata kura-kuranya nggak satu. Mereka ngajak teman-temannya loh. Teman-teman kura-kuranya diajak rame-rame. Si kancil juga tidak seorang diri. Dia ngajak teman-temannya juga loh, adik-adik. Diajak teman-teman kancil-kancil yang lain. Dan teman-teman kura-kura yang lain diajak semua. Untuk bersama-sama menyelesaikan lombanya yang satu tujuan itu. Nah, coba adik-adik nanti bikin cerita. Nanti ini merupakan serial yang kelima. Coba nanti bikin ceritanya, dikumpulkan ke kakak pembina di sekolah minggu, nanti Kak Yuda kasih hadiah yang besar. Nanti hadiah besarnya itu nanti melalui SMBDC, sekolah minggu BDC, nanti yang kirim hadiahnya ke adik-adik. Nanti ditentukan juaranya, ceritanya yang paling bagus. Jadi nanti ini nambah. Kak Selamat kan sudah bikin cerita yang serial pertama, kedua, ketiga, dan empat. Adik-adik melengkapi dengan kerjasama, kura-kuranya nggak hanya satu. Dia juga ngajak teman-temannya yang lain. Kancil juga nggak seorang diri, dia ngajak teman-teman kancil yang lain untuk bikin cerita serial yang kelima. Coba serial yang kelimanya adik-adik yang bikin, nanti ada hadiahnya, gitu ya. Ini dari Kak Yuda, coba dibikin. Nanti yang ceritanya yang paling bagus, ngumpulkannya yang paling cepat, dan nanti ada beberapa kriteria yang lain, itu nanti dinilai. Itu seperti tadi kan, kancil kan paling cepat tuh, itu kan kualitas positif gitu. Kemudian cerita yang paling bagus, nah itu kan kemampuan untuk membuat suatu cerita yang bagus gitu. Kemudian mungkin ada yang mengumpulkan ceritanya lambat, misalnya 1 minggu, tapi kalau ceritanya bagus dan betul-betul menginspirasi di serial yang kelima ini juga bisa dapat hadiah gitu. Ya itu dari Kak Yuda tuh, nanti kakak-kakak pembina sekolah minggu yang lain coba itu. Nah, ini adik-adik yang ada di sini disemangati untuk bikin cerita yang lanjutannya, bikin cerita serial yang kelima. Nanti bisa dijadikan contoh oleh Kak Selamet ya untuk presentasi dari cerita yang paling bagus itu. Mungkin Kak Yana ada pertanyaan satu, tolong dibacakan. Itu nanti dapat hadiah juga yang bertanya tuh, nanti dapat hadiah yang bertanya. Nanti yang mau bertanya nyusul dapat hadiah juga. Silakan. Iya, ini Kak Yuda ada satu pertanyaan untuk Kak Slamet. Nama budaya Kak Slamet, saya punya keinginan dan tekad menabung untuk membeli sesuatu yang saya inginkan. Namun karena nilai atau nominalnya itu besar dan lama uangnya belum juga terkumpul, akhirnya muncul rasa putus asa dalam diri, serta sempat mengambil uangnya lagi untuk digunakan membeli barang yang lain yang nilainya lebih murah seperti itu. Nah, yang saya tanyakan motivasi, semangat, dan kegigihan yang seperti apa sih agar saya bisa membeli barang yang saya inginkan. Nah, seperti itu pertanyaannya, Kak Slamet. Terima kasih. Bagus sekali, bagus sekali. Kepada Bu Sisyana, terima kasih ya telah mewakili dari adik yang bertanya. Kepada adik yang bertanya, pertanyaannya bagus sekali, ya, sangat bagus. Ya. Jadi adik-adik, ketika adik-adik memiliki suatu keinginan yang kuat terhadap suatu tujuan, ya. Nah, pertama, sebisa mungkin tujuannya itu tetap sebisa mungkin, ya. Tetapi memang di dalam perjalanan mencapai tujuan itu adik-adik mencapai perubahan-perubahan mental mungkin. Ada kedewasaan, ya. Kemudian juga ada prioritas, ya kan? Nah, adik-adik perlu pertimbangan itu. Karena apa? Di dalam mencapai prioritas-prioritas adik-adik itu juga sebenarnya tujuan loh. Tujuan loh. Ya. Jadi ingat, prioritas ya itu sangat penting, sangat penting. Artinya relevan nggak adik-adik
Karena kadang-kadang tujuan tersebut di tengah perjalanan sudah tidak relevan lagi. Sudah tidak relevan lagi karena adik-adik bertambah umur, tabungan udah bertambah banyak, ternyata wah nggak butuh-butuh amat yang tadi tuh, yang ingin diambil, yang ingin dicapai, ya kan? Nah, adik-adik tidak terlambat untuk istilahnya tweaking, artinya apa tuh? Fine tune. Mengatur ulang tujuan sesuai dengan prioritas. Ya. Dengan relevannya adik-adik pada saat itu. Kalau adik-adik memiliki sesuatu yang relevan saat itu, di mana yang dicita-citakan pada saat awal itu memang sudah tidak dibutuhkan lagi, maka adik-adik tidak terlambat ya untuk mengubah tujuan itu. Tetapi ingat adik-adik, ya, kita kan selalu ingin punya tujuan yang sejalan dengan Dhamma, betul nggak? Ya kan? Jadi ketika melakukan prioritas, cek adik-adik. Kan dulu-dulu adik-adik di minggu-minggu yang lalu, bulan-bulan yang lalu, pernah juga mendapatkan siraman berbagi ilmu dari Kak Yuda dan kakak-kakak yang lainnya, ya kan? Bahwa sebisa mungkin ketika kita bercita-cita tersebut, cita-cita tersebut sebisa mungkin faktor ketamakan, loba itu sesedikit mungkin. Tetapi manfaatnya sebesar mungkin. Manfaatnya sebesar mungkin. Jadi ketika adik-adik menabung ingin membeli sesuatu, ingat-ingat asas manfaatnya. Apa nih manfaatnya? Terus kita ingat lagi, relevan nggak nanti ketika saya mencapai umur sekian? Begitu ya. Jadi adik-adik di sini sebenarnya berlatih planning, perencanaan. Akan relevan nggak nanti? Gitu kan? Ya, kemudian asas manfaatnya apa? Kemudian kita ingat, sesuai dengan Dhamma nggak? Ya kan? Nah, kalau itu masuk ke sana, adik-adik tidak perlu takut untuk mengubah tujuan di tengah jalan sesuai dengan prioritas, relevansinya yang tadi ya. Kemudian tingkat keserakahannya berkurang tentunya ya kan ya. Jadi itu boleh-boleh saja adik-adik ya. Jadi istilah kriteria tujuan yang seperti apa itu sangat tergantung kepada prioritas orang tersebut pada saat itu. Contoh, misalnya contoh. Ketika seseorang sakit misalnya, dia kan ingin sembuh, betul nggak? Kemudian dia punya cita-cita ingin membeli sesuatu barang misalnya, ya kan? Padahal untuk sembuh, ya itu dibutuhkan biaya, betul nggak? Nah kemudian untuk mencapai cita-cita tersebut untuk bisa membeli sesuatu dibutuhkan badan yang sehat, betul nggak? Artinya prioritasnya harus bergeser kemana? Badan yang sehat dulu, betul nggak? Artinya dengan sangat tanda petik terpaksa pada saat itu, kebutuhan yang untuk membeli sesuatu yang memang relevan nanti dipakai, itu bisa terkondisi tercapai kalau sehat, sementara sekarang sakit gitu kan. Artinya adik-adik bisa menggeser cita-citanya ke jangka pendek dulu. Ini sakit, harus diselesaikan, butuh biaya. Oke, keluarkan biaya itu. Nah, untuk yang selanjutnya badan kan sudah sehat tuh. Kan biaya bisa lagi, nabung lagi, betul nggak? Ya kan? Tetapi sudah terselamatkan dulu. Tubuhnya tidak sampai meninggal dunia saat itu. Betul nggak? Ya kan? Nah, jadi demikian adik-adik. Cita-cita sebaik mungkin, ya kan? Kemudian lihat relevan sepanjang waktu. Nah, di dalam cerita yang tadi Kak Slamet berikan, ya, itu kan baru 4 versi sebenarnya, ya kan? 4 versi, di mana adik-adik nanti bikin versi kelima kan? Ya, itu hal yang bagus tuh yang Kak Yuda berikan tugasnya kepada adik-adik itu sangat hebat tuh.
itu mirip-mirip dengan teknologi 4.0 dengan society 5.0. Ada society 5.0-nya ya kan. Jadi versi 5-nya memang belum ada saya. Ya, itu adik-adik yang akan menjadi pionir nanti. Nah, adik-adik, jadi di dalam perjalanan itu tadi Kak Slamet ada tayangkan dan sebut satu kebijaksanaan, peninjauan ulang. Jadi peninjauan itu senantiasa di sepanjang perjalanan ketika kita mencapai sesuatu yang pendek, kita tinjau ulang. Apakah masih relevan dengan tujuan saya sebelumnya? Nah, seperti itu. Kalau masih relevan, go on, move terus, ya kan? Kalau tidak relevan, apakah caranya yang salah atau mood mentalnya yang keliru? Ditinjau. Kalau caranya yang salah, diperbaiki caranya, bukan tujuan yang diganti. Tetapi kalau mood mentalnya yang keliru, mood mentalnya yang dilatih untuk supaya menjadi tadi min plus plus, ya kan? Min plus plus seperti tadi. Nah, peninjauan ulang itu kalau di dalam istilah Dhamma namanya yang pertama bisa wimangsa, ya, atau panya bisa, ya, atau kalau di dalam tingkat-tingkat latihan itu pacawekana bisa namanya. Itu peninjauan ulang terhadap cita-cita, terhadap cara, terhadap diri sendiri yang melaksanakan, terhadap kondisi relevan atau tidak. Jadi ada 4 kriteria ya adik-adik ya, relevansi itu. Ya. Jadi terhadap goalnya cita-cita itu sendiri, kemudian tinjau terhadap cara kita mencapai cita-cita itu ada yang keliru atau tidak. Kemudian dari diri kita ada yang nggak beres nggak nih, berubah nggak nih, loba dosa mohanya, gitu kan ya? Ya. Yang keempat terhadap lingkungan yang dibutuhkan pada saat itu. Ya demikian, Sisyana, terima kasih. Semoga adik penanya dapat sedikit gambaran untuk mencerna ini. Terima kasih. Baik, Kak Slamet. Bagus sekali gitu. Tapi saya ada satu pertanyaan ketinggalan, Mas. Tertinggal. Silakan Pak Yuda. Jadi silakan. Saya teringat ini adik-adik kan diajarin untuk contoh di Pancasila ya. Itu misalkan menghindari pembunuhan, kemudian pasangannya kan di Pancadama, ya kan? Oh, misalkan contoh pasangannya adalah menyelamatkan makhluk hidup. Jadi selain menghindari pembunuhan, itu juga menyelamatkan makhluk hidup. Gitu. Ini kan seperti berpasangan ya Pak Slamet, seperti min plus plus itu kan? Ya kan? Iya Nah, betul. Mungkin Pak Slamet bisa kasih tips yang sederhana aja dan singkat saja karena mungkin waktunya kita sudah lebih 3 menit. Mungkin ya. Coba Pak Slamet beri tips yang tentang berkaitan dengan praktek yang sudah pernah mereka lakukan menghindari pembunuhan dan menyelamatkan makhluk hidup berkaitan dengan min dan plus plus ini. Singkat saja Pak, sebagai sekaligus sebagai penutup. Ya, terima kasih Kak Yuda. Ini bagus sekali adik-adik pertanyaannya, ya. Jadi contoh misalnya, ketika adik-adik misalnya function misalnya, ya. Nah, adik-adik di sini kan ada 2 versi nih. Ada adik-adik yang sudah punya sifat baik untuk berkorban, ya kan? Mungkin ada adik-adik yang baru muncul nih sifat berkorbannya, memunculkan, ya kan? Nah, di sini adik-adik telah melakukan plus yang pertama dan plus yang kedua, memunculkan, ya kan? Kemudian mengembangkan hal baik itu. Nah, sebenarnya ketika memunculkan hal yang baik dan mengembangkan yang baik itu otomatis Kak Yuda, sifat ingin membuat kasar, menyiksa, apalagi membunuh, itu dia berkurang. Otomatis. Minnya itu otomatis berkurang. Ya, minnya berkurang. Ya. Juga dia tidak ada lagi kemauan untuk melakukan kejahatan. Ya, untuk melakukan kejahatan. Ya, seperti itu.
Artinya selain dia memunculkan, dia juga mengembangkan, juga memperkuat lagi sifat berkorban dan sebagainya. Jadi sepasang yang tadi tidak membunuh dengan melakukan function misalnya metakaruna, atau membantu orang lain misalnya memberikan nasi bungkus pagi-pagi, ini karuna sebenarnya, kepada mereka yang menyapu jalan, kepada pengemis, kepada penjaga, satpam dan sebagainya, ya. Ini sebenarnya hal-hal sederhana untuk memunculkan sifat baik dan mengembangkan sifat baik, sekaligus dia menekan sifat yang buruk dan memadamkan sifat yang buruk yang sudah ada. Min plus plus dilakukan hanya dalam saat yang sekejap dengan melakukan itu. Terima kasih Kak Yuda, bagus sekali. Terima kasih banyak ini Pak Slamet. Ini merupakan tips praktis penutup yang mereka bisa langsung aplikasikan ini di kegiatannya mereka sehari-hari. Terima kasih Pak Kak Slamet atas nasihat dan petunjuknya kepada kami sebagai pembina dan terutama adik-adik di sekolah minggu pada siang hari ini. Saya kembalikan ke Bu Mada saja langsung karena waktunya sudah saya ambil 6 menit. Terima kasih Kak Yuda. Silakan Bu Mada, silakan.